Sepak bola merupakan olahraga yang banyak digemari oleh masyarakat. Terkhusus masyarakat Indonesia yang banyak menaruh harapan terhadap olahraga ini. Karena antusiasme dan juga fanatisme masyarakat yang begitu bergejolak. Apakah ada harapan baru ketika kondisi sepak bola Indonesia ini sedang naik turun dengan begitu drastis, diterpa oleh permasalahan yang begitu hebat? Kemudian ada sosok baru yang muncul menawarkan sebuah harapan baru dan juga perubahan baru. Mari kita berpendapat. Antusiasme masyarakat di Indonesia terhadap sepak bola itu sangat tinggi sekali. Maka tidak heran ketika sepak bola ini memiliki perhatian khusus dari kalangan masyarakat, dari seluruh lapisan masyarakat terhadap sepak bola di Indonesia. Ketika ada isu yang berhubungan dengan sepak bola, maka perhatian publik terhadap sepak bola itu selalu begitu ramai diperbincangkan. Maka tidak heran ketika ada isu yang miring atau isu yang baik tentang sepak bola ini selalu hangat untuk dibicarakan. Karena itu merupakan sebuah bukti bahwa masyarakat kita tuh sangat menaruh harapan bagi kemajuan sepak bola ini. Kita ingin melihat sepak bola di Indonesia ini berjalan dengan begitu adil, berjalan dengan begitu mewah, berjalan dengan begitu megah, tanpa ada kasakusut yang memang mengotori jalannya kemajuan atau perkembangan sepak bola di Indonesia itu sendiri. Dan lembaga yang mengatur, mengelola persepak bolaan di Indonesia ini tentu kita sudah tahu itu di bawah naungan PSSI. Dan PSSI hari ini pun sedang bisa disebut sedang bermetamorfosis, sedang membenahi dirinya. Dan ada sosok baru yang menawarkan harapan di tubuh PSSI itu sendiri. Dan PSSI itu pertama kali didirikan pada 19 April tahun 1930 di Yogyakarta. PSSI latar belakangnya PSSI ini didirikan itu tidak hanya untuk mengatur dan juga mengelola persepak bolaan di Indonesia, tapi juga sebagai alat perjuangan melawan penjajah pada waktu itu. Membuktikan bahwa PSSI ini tidak hanya bertugas untuk mengatur dan juga mengelola sepak bola di Indonesia, melainkan memiliki nilai nasionalisme yang begitu tinggi. Nah, nilai nasionalisme yang tinggi itu yang tidak boleh hilang atau dimakan oleh waktu atau ditelan oleh zaman. Harus bisa dipegang teguh oleh siapapun orang-orang yang berada di PSSI hari ini. Dan ketika PSSI dulu didirikan, itu tidak hanya berfokus pada perkembangan sepak bola, tentu tugasnya lebih berat pada waktu itu. Karena PSSI itu dibentuk pra kemerdekaan, artinya juga mengemban tugas untuk memerdekakan bangsa ini pada waktu itu. Dan ketika PSSI ini dibentuk tahun 1930, kemudian liga berjalan secara amatir hingga tahun 1979, atau kita lebih mengenalnya sebagai era perserikatan. Dan di dalamnya itu ada klub yang sampai hari ini pun masih bertahan, seperti Persibaya, Persib, kemudian PSIM Yogyakarta, Persis Solo, Persija Jakarta, PPSM Magelang. Dan di tahun 79 sampai 1980, kompetisi liga itu berjalan dengan dua arah atau ada dua kompetisi. Yang pertama itu kompetisi Galatama dan juga era perserikatan itu berjalan masing-masing hingga tahun 1994 keduanya digabung menjadi satu kompetisi saja. Nah, perjalanan kompetisi liga itu tentu berbuah baik karena ada sederet prestasi timnas yang lumayan untuk mengharumkan nama bangsa. Seperti timnas itu pernah menjadi tim Asia pertama yang lolos Piala Dunia tahun 38 meskipun namanya itu masih Hindia Belanda.
kemudian meraih medali perunggu pada tahun 58 di ajang Asian Games. Lalu lolos Piala Asia tahun 96, tahun 2000, 2004, dan juga 2007. Tapi di belakang sederet prestasi yang sudah diraih, tentu sepak bola kita ini tidak pernah lepas dari yang namanya permasalahan. Apalagi mundur ke belakang atau masalah-masalah baru yang kita hadapi itu cukup mengagetkan juga, karena di sisi lain sepak bola kita itu sedang berkembang dengan begitu baik di era kepemimpinan pelatih Sintayong, tapi perkembangan yang begitu baik itu harus diberikan rintangan dengan masalah-masalah yang harusnya tidak perlu hadir di tengah persepak bolaan kita yang sedang berkembang. Tragedi Kanjuruhan, persoalan revolusi PSSI, lalu isu mafia atau pengaturan skor, kemudian persoalan wasit. Tapi kita pun harus menyadari terlebih dari persoalan wasit, karena wasit pun hanya manusia biasa, punya kekurangan, dan juga penglihatan wasit pun itu sangat terbatas sekali. Makanya dalam persoalan wasit itu, solusi atau alternatifnya yang harus ditawarkan adalah dengan alat bantu teknologi. Karena sekuat apapun manusia, ketika berada di lapangan pun, stamina wasit pun tidak akan selalu stabil. Tentu itu mempengaruhi terhadap penglihatan, pengambilan keputusan, dan itu membuktikan bahwa sepak bola di kita terkhusus wasit itu memerlukan sebuah alat bantu teknologi atau kita kenal dengan VAR. Dan untuk persoalan mafia yang kadang itu mengganggu kita ketika menonton sepak bola, ketika banyak orang meyakini bahwa mafia atau pengaturan skor ini bermain di Liga Sepak Bola Indonesia, lalu masyarakat buat apa nonton gitu. Terkadang kita mikir begitu, karena hasilnya pun sudah disetting gitu. Jadi ketika masyarakat itu yakin bahwa sepak bola ini sudah disetting karena ada mafia dan juga pengaturan skor, lalu yang kita tonton itu sebuah pertandingan apa? Yang kita tonton itu hanya pertandingan yang apalah. Pertandingan yang hasilnya sudah ditentukan, jadi kita hanya menonton kebodohan gitu di megahnya pertandingan sepak bola itu. Jadi itu melunturkan sebuah semangat atau persaingan kompetisi yang sehat gitu. Lalu persoalan mafia ini perlu diselesaikan dengan sosok yang punya nyali yang besar. Tidak hanya visi misinya juga bagus, tapi penuh keberanian untuk memberantasnya. Karena persoalan mafia ini tentu jaringannya internasional, bukan jaringan lokal. Meskipun banyak para pemain mafia ini yang asli orang Indonesia, tapi itu jaringannya internasional. Maka dari itu dibutuhkan sosok yang juga memiliki koneksi secara global atau secara internasional. Dan apakah sepak bola di Indonesia ini sudah menjadi industri? Itu adalah sebuah pertanyaan yang perlu dijawab dengan serius oleh para orang-orang yang berada di PSSI. Karena ketika sepak bola di kita ini belum menjadi industri, maka akan banyak kembali permasalahan-permasalahan yang muncul. Seperti halnya klub sepak bola di kita yang masih banyak menunggak para pemain, kemudian profesionalisme klub itu patut dipertanyakan, kemudian ada juga beberapa klub dari Liga 3, Liga 2 yang tersendat oleh persoalan dana. Lalu ya kita juga sudah tahulah bahwa hadiah juara di kompetisi liga kita itu tidak sebanding dengan pengeluaran klub. Dan itu menjadi pertanyaan besar, seperti halnya saya, kenapa banyak orang yang tertarik dalam mengikuti bisnis sepak bola di Indonesia. Padahal timbal balik atau hadiah juara pun itu tidak sebanding. Terkadang kita mikir para orang-orang pemilik klub ini mendapatkan keuntungannya dari mana? Karena hadiah juara pun itu tentu tidak cukup untuk bayar gaji pemain pun.
Mengandalkan sponsor, sponsor juga terbatas. Ini tentu menjadi PR bagi PSSI, PR bagi pemerintah untuk membuat iklim industri yang baik bagi sistem kompetisi, sistem sepak bola di negeri kita. Kemudian ketika sepak bola kita itu masih belum menjadi industri, maka kita bisa melihat fasilitas klub di Liga 1, Liga 2, Liga 3 pun itu tidak merata. Apakah sepak bola kita ini sudah menjadi industri atau belum? Yaitu silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar mengenai itu. Lalu ada juga hal yang masih hangat itu mengenai revolusi PSSI. Ketika KLB kemarin sudah berlangsung, apakah PSSI sudah melakukan revolusi? Tentu itu belum melakukan revolusi menurut pandangan kita, karena masih ada orang-orang lama yang ikut berhimpun di dalam PSSI. Tapi semoga kekuatan orang-orang lama yang memang sudah mulai berkurang di tubuh PSSI ini itu mampu dikanter oleh orang-orang baru yang memiliki tekad yang baik dan juga tekad yang kuat untuk membenahi sepak bola di negara kita. Dan KLB kemarin pun menghasilkan sosok baru, yaitu Pak Erick Thohir yang kita kenal sebagai orang pebisnis, kemudian beliau itu menteri di BUMN. Erick Thohir ini orang yang memiliki jaringan internasional dari segi persepak bolaan. Tentu ada harapan baru yang akan diemban oleh Pak Erick Thohir untuk mengembalikan kembali giroh sepak bola di Indonesia. Dan mungkin ketika Pak Erick Thohir menjadi ketua PSSI, saya harap ada terobosan baru gitu. Misalkan seperti karena kebetulan Pak Erick Thohir ini menjadi Menteri BUMN, nah apakah bisa misalkan seluruh BUMN di Indonesia ini menjadi sponsor bagi kompetisi liga atau bagi beberapa klub? Tapi itu tentu melihat kondisi BUMN hari ini apakah membaik atau tidak. Karena ketika kondisi BUMN ini membaik, tentu dimungkinkan saja ketika seluruh BUMN yang ada di Indonesia ini menjadi sponsor liga atau sponsor klub gitu. Itu menjadi terobosan baru bagi persepak bolaan di Indonesia. Untuk membangun sepak bola di negeri kita itu tidak harus dilakukan sendirian oleh PSSI. Tentu harus ada kolaborasi yang aktif antara pemerintah pusat dengan PSSI itu sendiri. Karena kolaborasi antara pemerintah pusat dan PSSI dari tingkatan atas sampai tingkatan bawah itu harus terjadi untuk menciptakan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh industri sepak bola kita. Karena PSSI ini memiliki tanggung jawab yang mulia bagi sepak bola. Entah itu melakukan sebuah terobosan melalui program internal atau program eksternal, supaya infrastruktur dan sistem yang adaptif ini cepat diciptakan oleh pemerintah dan juga PSSI. Sehingga sepak bola atau industri sepak bola kita ini maju secara progresif, tidak maju atau tidak jalan di tempat. Untuk menciptakan sebuah industri sepak bola yang begitu berkembang dan sepak bola kita itu mampu diperhitungkan oleh seluruh dunia. Karena kita pun sangat aneh ketika Indonesia kekurangan talenta dalam pemain-pemain sepak bola. Padahal di sisi lain kita ini memiliki jumlah penduduk yang begitu besar. Memiliki jumlah penduduk yang besar pula yang memiliki minat terhadap sepak bola itu sendiri. Apakah kita kekurangan talenta karena sepak bola kita tidak maju? Atau sepak bola tidak maju itu bukan karena kekurangan talenta, karena memang pengelolaan sepak bolanya yang masih belum baik. Pengelolaan sepak bolanya yang masih belum mengarah kepada arah kemajuan sepak bola kita. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Sampai bertemu di konten-konten berikutnya. Apapun pendapat kalian tentang sepak bola kita, harapan kalian tentang sepak bola kita, harapan kalian tentang sosok Pak Erick Thohir yang baru menjadi ketua PSSI, tulis di kolom komentar. Mari kita berpendapat.